Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu dan pada saat ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Pentakosta yang diambil dari bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan yang akan menggali pembahasan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra dan sudah ada kakak-kakak juga yang bersiap untuk menyampaikan ide-ide yang kreatif nih di setiap kelasnya. Namun sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak melakukan persiapan bersama untuk menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Bimbing kami agar apa yang kami persiapkan ini boleh sungguh menjadi berkat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan menggali firman Tuhan nih dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Mari kita buka Alkitab, kita simak pembacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan sama-sama perdalam dalam bahasan Pentakosta. Kakak-kakak, ketika kita membahas soal Pentakosta, maka kita perlu untuk mengkonteksikan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ketika ia naik ke sorga, ya. Ketika ia terangkat ke sorga, maka ia menjanjikan kepada para murid-muridnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku." Jadi ini bagian penting di mana para murid-murid itu mendapatkan penggenapan terhadap janji Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat per ayat ini, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu tergenapi, ya. Mari kita membahas ayat yang pertama, kakak-kakak. Pada saat itu para murid-murid memang sedang berkumpul di Yerusalem karena perintah Tuhan ketika ia naik surga, mereka harus tinggal di Yerusalem sampai dengan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Begitu perintahnya. Dan Pentakosta ini yang dimaksud dalam kisah kita ini bukan seperti Pentakosta Perjanjian Baru, tapi ini adalah kisah Pentakosta Perjanjian Lama, ya. Ada beberapa hal nih yang penting yang perlu kita ketahui tentang Pentakosta di Perjanjian Lama. Yang pertama, ini adalah hari ke-50 setelah Paskah, ya, Paskah Perjanjian Lama, yaitu momen peringatan pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dan yang kedua, ini adalah hari memperingati yang sebenarnya ada dua peringatan juga, ya, di dalam perayaan Pentakosta di Perjanjian Lama itu. Yang pertama ini, Pentakosta yang dimaksud di ayat yang pertama ini adalah sebuah momen peringatan pemberian 10 hukum Tuhan, ya.
Ini mereka merayakan itu. Kemudian yang kedua, ini adalah perayaan syukur panen ya. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-16 dan 10, ini ada perintah di hari ke-50 ya. Dan ini adalah momen besar, kira-kira begitu ya. Makanya dalam teks firman Tuhan disebutkan semua orang berkumpul di satu tempat karena ini adalah momen perayaan besar pada saat itu ya. Nah, kalau kita melihat ayat yang kedua, maka disebutkan tampak bahwa kehadiran Roh Kudus ini wujudnya seperti bunyi tiupan angin. Ini tanda bahwa Roh Kudus itu berkekuatan. Kita kan kalau ada kekuatan angin gitu, ini sesuatu yang kita bisa rasakan, tapi kita nggak bisa lihat, begitu ya. Punya kekuatan bisa kita rasakan, tapi tidak bisa terlihat. Itu seperti tiupan anginnya. Lalu juga ciri yang lainnya, Roh Kudus juga digambarkan seperti lidah-lidah, sepertinya api. Layaknya api ya, kakak-kakak, Roh Kudus juga bekerja menyucikan, memurnikan. Jadi ini punya kekuatan, bisa dirasakan, dan dia bekerja menyucikan dan memurnikan. Nah, inilah sebuah penggenapan janji Tuhan ya. Apa yang dialami oleh para murid-murid ini adalah sebuah penggenapan apa yang Tuhan janjikan ketika yang surga dalam momen besar, yaitu Pentakosta Perjanjian Lama. Dan inilah menjadi momen penting peringatan Pentakosta Perjanjian Baru saat ini kita rayakan. Nah, kakak-kakak, disebutkan di sana, maka penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya begini, apa yang terjadi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus? Yuk kita lanjut ya pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Disebutkan dalam ayatnya yang keempat tadi ya, maka penuhlah, ini bisa diterjemahkan itu dengan meluap, penuh, meluap ya. Menunjukkan bahwa ini ada situasi khusus nih ya, bahwa mereka terisi penuh sampai meluap, kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara soal pemberian kuasa Roh Kudus ini, sebenarnya ketika penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, Tuhan Yesus pernah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Namun dalam kisah Pentakosta ini, lalu ini jadi semacam penuh, utuh gitu ya. Para murid-murid menerima Roh Kudus itu. Di Yohanes 20 ayat 22 misalnya, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, lalu Tuhan Yesus menampakkan, terimalah Roh Kudus, disebutkan dalam teks firman Tuhan begitu ya. Ingat bahwa Roh Kudus ini seperti tiupan angin keras, tetapi juga menyucikan ya. Jadi ia memiliki kekuatan, tapi juga ia memberikan sesuatu yang penting, yaitu menyucikannya. Ketika situasi itu terjadi, maka orang-orang ini menjadi bingung ya. Jadi ketika mereka memiliki kekuatan itu, lalu mereka berkata-kata, punya kemampuan khusus, yaitu mereka berbahasa sesuai dengan apa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau kita membandingkan dengan Yohanes 15 ayat 26 misalnya ya, saya bacakan, jikalau penghibur yang akan diutus oleh Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kita udah tahu deh apa yang dikatakan oleh para murid Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah tentang Tuhan pastinya ya. Nah, ini yang membuat lalu orang-orang pada saat itu menjadi bingung, bukan karena isinya, tapi mereka menjadi kagum karena mereka mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Kata masing-masing ya di ayat yang ke-6 ini, masing-masing menunjukkan bahwa para rasul ini bicara, tapi mereka itu mendengar secara bersama-sama, kira-kira begitu ya. Bahasa yang mereka dengar sendiri dari asal mereka, perkataan para rasul itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi mengerti, dan itu yang membuat mereka bingung ya. Jadi kita menemukan dalam teks firman Tuhan ini bahwa Roh Kudus itu mampu mempersatukan setiap orang percaya. Para rasul penuh dengan Roh Kudus, punya kekuatan, lalu orang-orang yang mendengar lalu menjadi dipersatukan. Inilah yang menjadi sesuatu yang sangat spektakuler ya. Mereka mendengar dengan bahasa yang mereka dengar sendiri dari negeri asal mereka. Jadi dari banyak tempat, ingat ini adalah sebuah perayaan Pentakosta Perjanjian Lama, di mana semua orang kumpul pada momen peristiwa besar pada saat itu, dan mereka menjadi sangat-sangat bingung. Datang dari berbagai tempat yang berbeda, tapi mereka dipersatukan. Jadi Roh Kudus mempersatukan perbedaan.
Kakak ini menjadi penting sekali bahwa ketika ada kuasa roh, maka ada sebuah kuasa yang mempersatukan. Sekali lagi, di ayat yang keempat disebutkan bahwa mereka menjadi bingung karena mereka mendengar dari rasul-rasul itu, mereka mendengar tentang Tuhan dengan bahasa dari asal mereka. Nah, pertanyaannya gini, apa tujuan Roh Kudus memampukan para rasul itu berbicara dengan bahasa lain? Yuk, kita lihat ayat yang kelima dulu ya. Dalam tradisi kitab Taurat, banyak umat Tuhan yang sebenarnya nggak mengerti ya dengan firman Tuhan ya. Maksudnya bahasa kitab Taurat itu yang pasti sangat berbeda dengan bahasa lisannya orang-orang pada saat itu ya. Jadi ada masa di mana bangsa Israel ada di pembuangan, lalu mereka kembali, dan dalam kisah Nehemia misalnya kita bisa melihat setelah tembok kota terbangun, mereka sudah tinggal di kota-kota mereka lalu meminta Ezra untuk membacakan kitab Taurat Musa. Dan ketika mereka membacakannya, perlu diterjemahkan. Kenapa? Karena setelah puluhan tahun mereka nggak lagi membaca teks perjanjian lama itu, teks kitab Taurat itu, sehingga bahasa lisan dan bahasa tulisan mereka itu tuh nggak nyambung gitu ya. Ada banyak mungkin istilah-istilah yang perlu diperjelas di sana. Kisah yang lain, misalnya sida-sida dari Ethiopia misalnya, ia membaca kitab ulangan, tapi dia nggak ngerti dan perlu Filipus yang membantunya. Jadi waktu itu ada banyak orang saleh yang datang ke sana, mendengar pembacaan kitab Taurat juga, karena itu perayaan besar dalam Pentakosta, tapi mereka nggak mengerti. Nah, inilah karya Roh Kudus yang dahsyat banget ya. Roh Kudus membantu banyak orang pada saat itu mendengar pemberitaan firman dengan tepat sekali. Pemberitaan tentang Tuhan, dan mereka menjadi mengerti. Jadi kalau kita melihat ayat yang ke-11 disebutkan, baik orang Yahudi maupun maupun penganut agama Yahudi. Jadi ada orang yang non-Yahudi menganut agama Yahudi. Orang Kreta itu orang-orang Romawi maupun juga orang-orang Arab, mereka jadi ngerti akan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Jadi inilah sebenarnya Roh Kudus lakukan ketika ia memberikan kemampuan pada para murid Yesus itu, para rasul, untuk berkata-kata. Jadi Roh Kudus mempersatukan agar perbuatan besar Tuhan itu makin dikenal. Kakak-kakak yang terkasih, ini yang menegaskan apa yang disampaikan dalam Yohanes 15 yang tadi sempat saya bahas ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, ia akan bersaksi tentang aku. Ini jadi menegaskan bahwa Roh Kudus yang membuat pekerjaan pemberitaan firman itu dimengerti banyak orang. Lalu apa peran kita? Ya, ayat yang 27 disebutkan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi ada perintah bahwa setiap orang yang diberikan karunia Roh, setiap orang yang percaya, kita perlu untuk menjadi pemberita. Nah, ini akan kita sampaikan kepada adik-adik bahwa ini kisah Pentakosta, kisah yang penting, di mana Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk setiap orang menjadi mengerti akan Tuhan, mendengar pemberitaan akan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan lakukan. Itu adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Dan setiap orang percaya, ia menerima roh itu, penuh dengan roh. Maka konsekuensinya kita harus hidup dalam roh, kita harus memberitakan firman Tuhan. Pada adik-adik di kelas Batita Balita, mereka perlu tahu kisah tentang pencurahan Roh Kudus ini di hari Pentakosta. Pada adik-adik kelas kecil, kelas besar, bukan hanya tahu kisah Pentakosta, tapi juga mereka jadi tahu bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan punya konsekuensi setiap orang percaya harus hidup berkenan, memberitakan karya-karya besar dari Tuhan. Demikian pembahasan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 yang kita akan sampaikan kepada adik-adik dalam tema Pentakosta. Saya kembalikan kepada Kak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk bahasan Alkitab, dan kita hendak menuju kelas Batita dan Balita.
Namun sebelumnya kita mau dengarkan dulu nih pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema Pentakosta yang diambil dari bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahasan Alkitab. Dan kita mau mendengar nih Kak Grace Devina menyampaikan ide inspiratif untuk menyampaikan tema ini untuk anak-anak kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, para pelayan anak dimanapun kakak-kakak saat ini berada dan melayani. Terima kasih juga untuk Pak Hendra dan juga Kak Santi atas kesempatannya. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang metode penyampaian cerita tentang Pentakosta kepada anak-anak kelas TK dan Batita. Nah, kalau untuk kelas TK dan Batita, sebenarnya kategori usia ini belum bisa sepenuhnya memahami tentang esensi dari hari turunnya Roh Kudus. Mereka belum paham tentang Roh Kudus yang turun secara teologis atau doktrinal, mereka nggak bisa. Jadi, tetap fokus kita pada anak-anak kelas Batita dan TK adalah storytelling. Nah, apa sih yang mau kita bagikan kepada anak-anak? Ada dua perspektif yang bisa kita bagikan kepada anak-anak. Yang pertama, kita bisa membagikan storyline-nya atau hanya anak-anak mengerti urutan peristiwanya. Dan yang kedua, kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat kehebatan dari hari Pentakosta ini. Jadi, hal yang luar biasa dari hari Pentakosta ini. Salah satunya dengan kita bisa mempresentasikan atau mendemonstrasikan satu kata dengan beragam bahasa. Jadi kita bisa ngomong kata terima kasih dalam beragam bahasa, gracias, thank you, hamsamida, arigato gozaimasu. Nah, kita bisa mempresentasikan beberapa macam bahasa, lalu kita tanya anak-anak apakah bisa? Lalu kita sampaikan masuk kepada cerita bahwa ada orang yang bisa loh ngomong bahasa asing, tapi mereka nggak les, mereka nggak belajar, mereka nggak pernah dengar sebelumnya di YouTube. Lalu kenapa ya mereka bisa? Nah, mereka tuh bisa karena kuasa dan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, itu mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak. Nah, untuk metode penyampaian ceritanya sendiri seperti apa? Kita bisa menggunakan tayangan video. Saya mohon maaf dengan kendala yang ada di laptop saya, jadi saya nggak bisa share screen. Untuk tayangan video yang saya rekomendasikan kembali lagi itu tayangan dari Saddleback Kids. Karena memang metode penyampaiannya sangat anak-anak sekali dengan beberapa gimmick-gimmick tambahan yang itu seru gitu. Dan kita bisa juga mendownload aplikasi Bible for Kids, di situ juga ada tentang Pentakosta. Oh, kakak-kakak yang punya boneka atau kain flanel boneka juga bisa bercerita menggunakan kain flanel boneka. Si boneka ini tetap menceritakan masa lalunya. Bukan masa lalunya, menceritakan peristiwa di masa lalu. Bisa pakai teks yang tadi atau ide yang tadi mengenai beragam macam bahasa. Lalu dua boneka ini ngobrol. Loh, emang bisa orang berbahasa asing tanpa belajar? Ada loh di Alkitab. Gimana ceritanya? Nah, itu bisa.
Atau kita juga bisa mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita sambil beraktivitas. Jadi aktivitasnya sudah terintegrasi dengan bahan ceritanya. Nah, yang saya rekomendasikan aktivitas dan ceritanya itu bisa kita ini gampang banget. Jadi yang kita butuhkan adalah pattern dari orang-orang ini. Mungkin kakak-kakak nanti bisa menggambar yang lebih indah dan proporsional ya. Nah, lalu kita nanti sambil bercerita, kita minta anak untuk menempel baju-baju dari orang-orang ini. Dan juga mewarnai api, gambar api seperti ini. Nah, bajunya ini kakak-kakak bisa pakai double tip atau solasi yang sudah ada motifnya, itu bisa. Tapi saya cari di Magelang, itu belum ada. Saya order di e-commerce belum datang ininya barangnya. Lalu saya alternatif yang lain, kita bisa pakai ini, pakai kertas lipat yang sudah ada motifnya. Nah, saya rasa ini jauh lebih mudah dicari karena hampir di semua toko buku ada. Dan nggak harus merek ini, tapi kita bisa ambil beberapa motif karena biasanya dalam satu pack ini dan pack yang lain itu motifnya bisa berbeda. Nah, itu bisa kita pakai kalau kita sudah guntingkan dan kita minta anak-anak TK dan Batita untuk menempelkan ke sini sambil mendengarkan cerita. Adik-adik, suatu hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus berkumpul dalam sebuah rumah. Lihat, banyak orang-orang yang berkumpul. Siapa mereka? Ada Bapak Petrus, ada murid-murid yang lain. Yuk kita tandai yuk satu murid dan murid yang lain ini. Kita tempelkan baju-bajunya. Ada banyak orang. Jadi semakin banyak motifnya menunjukkan ada semakin banyak orang. Lalu setelah itu kita bisa minta anak ketika mereka berkumpul, lalu tiba-tiba ada suara angin yang begitu keras. Lalu ada Roh Kudus turun atas mereka. Nah, Roh Kudus ini bentuknya seperti api. Yuk kita warnain gambar api yang ada di atas para murid ini. Nah, ketika Roh Kudus turun atas mereka ditolong oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan Injil kepada orang lain. Mereka ditolong oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksi bagi orang lain. Saksi itu apa ya? Saksi adalah orang yang menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus, tentang segala tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menolong. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa ajak anak-anak untuk membuat itu. Nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini. Dia ada banyak ragam motif, terus ada gambar api yang diwarnai. Metode ceritanya kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak. Buat kakak-kakak lain, buat kakak-kakak punya ide lain, nggak apa-apa, monggo dibagikan di kolom komentar yang ada di YouTube ini sehingga kita punya lebih banyak preferensi untuk mengajar anak-anak mengenai masa Pentakosta ini. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Kak Santi, terima kasih juga untuk kakak-kakak. Terima kasih Kak Grace Devina, dan kita menuju Kak Kezia yang sudah siap di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Dalam jumpa kakak-kakak, kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Pentakosta yang diambil dari bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan Kak Kezia siap untuk menyampaikan ide-ide inspiratif nih di kelas kecil. Mari silakan Kak Kezia. Hai kakak-kakak, kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas kecil ya. Nah, untuk kelas kecil ada satu tujuan yang mau kita capai bersama-sama. Kita mau menolong adik-adik untuk bertekad hidup berkenan kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana tema ini bisa kita sampaikan? Nah, kita bisa mulai dengan ada dua pilihan yang saya usulkan. Yang pertama, kita bisa main topi Roh Kudus. Dasarnya sebenarnya games ini mirip dengan Simon Says. Aturannya bagaimana? Jadi sebelumnya kakak harus menyiapkan topinya dulu, bisa dibuat sendiri dari kertas. Ada putaran di kepalanya, lalu ada lambang apinya, seperti yang terlihat di gambar. Nah, setelah itu kakak sampaikan aturannya kepada anak-anak. Aturannya adalah kalau kakak-kakak pakai topi Roh Kudus, maka anak-anak harus mengikuti perintah yang disampaikan. Tapi kalau topinya dilepas, maka anak-anak diam aja atau melakukan yang berlawanan dengan yang diperintahkan. Nah, kakak bisa pilih mau yang mana, mau minta mereka untuk diam aja atau minta mereka untuk melakukan yang berlawanan sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak yang diajar. Nah, perintahnya seperti apa? Untuk kakak yang mengajar di kelas onsite dan ada ruang gerak, saya usul minta mereka untuk maju mundur ke kanan atau ke kiri 1, 2, 3 langkah. Jadi misalnya maju 1 langkah, kalau pakai topi berarti anak-anak harus maju 1 langkah. Tapi kalau topinya dilepas, maka anak-anak diem aja, nggak boleh ikut maju, gitu ya. Atau malah ketimbang maju, mereka harusnya mundur karena topinya nggak dipakai, jadi lakukan yang berlawanan. Nah, perintah-perintah seperti itu bisa diberikan, atau untuk yang online, bisa juga sebagai pilihan alternatif. Mungkin kalau maju mundur itu agak jauh atau tidak terlalu kelihatan, kakak bisa juga pakai yang lebih gampang. Misalnya pegang mata, pegang hidung, pegang telinga, pegang bibir, dan selanjutnya. Nah, ini opsi untuk permainan pertama. Pesan apa yang mau disampaikan dari sini? Pesannya adalah kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan melakukan apa yang benar. Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan melakukan apa yang benar, yang diperintahkan oleh Tuhan. Atau ada ide kedua, yaitu menggunakan trik candle. Trik candle ini adalah lilin ulang tahun yang biasanya begitu dimatikan akan menyala lagi. Nah, untuk situasi sekarang, kakak bisa minta mereka untuk mencoba mematikan nyala api lilin. Kalau tidak ditiup, berarti bisa dengan cara dikipas. Minta mereka supaya lilin itu mati. Nah, biasanya anak-anak akan menjadi excited karena mereka bisa ngelihat lilinnya mati, terus nyala lagi, nyala lagi, mati, nyala lagi. Nah, disinilah kita bisa menyampaikan pesan bahwa tahukah kalian bahwa ada api di dalam diri kita yang juga tidak mati-mati, terus menyala. Apakah itu? Itulah api Roh Kudus. Nah, api Roh Kudus itu apa ya? Nah, dengar cerita ya. Pada suatu hari, berkumpullah orang-orang dari berbagai tempat di Yerusalem. Mereka merayakan hari Pentakosta. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Macam-macam ya orangnya. Warna kulitnya berbeda. Mereka bicara dalam bahasa yang berbeda. Tapi mereka sama-sama datang untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, ketika itu, tiba-tiba mereka mendengar ada bunyi angin yang keras sekali. Lalu ada lidah-lidah api yang turun ke atas para rasul, beberapa di antara mereka. Wah, adik-adik bisa lihat tuh, ada api-apinya turun.
Loh, kok bisa ya api-apinya turun? Lalu kalau apinya turun, kira-kira rambutnya terbakar nggak ya? Lalu mereka teriak, aduh, panas. Gitu nggak ya? Oh tidak, karena ini bukan api biasa, tapi ini adalah api Roh Kudus, sehingga para murid tidak terbakar. Terus, api Roh Kudus itu membuat para murid apa kalau tidak terbakar? Api Roh Kudus memampukan para murid untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, inilah yang dilakukan para murid. Ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka dengan semangat bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang hadir di situ. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa orang-orang yang hadir tadi. Nah, ingat nggak tadi? Ada orangnya macam-macam ya, bahasanya macam-macam. Ya tuh, yang diucapkan beda-beda. Tapi, karena Roh Kudus hadir, para murid mampu untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda tadi, supaya orang-orang bisa mengerti Tuhan Yesus itu siapa sih? Tuhan Yesus itu melakukan apa? Tuhan Yesus itu adalah siapa dan yang seperti apa? Apakah Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus itu jahat? Oh, Tuhan Yesus itu baik. Nah, itu diceritakan kepada banyak orang. Nah, orang-orang kemudian menjadi bingung. Kok bisa ya mereka bicara dalam bahasa kita? Apakah mereka mabuk? Tapi, apakah mereka mabuk? Tidak, adik-adik. Mereka dimampukan untuk bicara seperti itu karena ada Roh Kudus di hati mereka. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau tanya misalnya, apakah ada Roh Kudus juga di dalam diri kita hari ini? Ada. Di dalam diri kita semua ada Roh Kudus. Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Nah, Roh Kudus itu ngapain? Roh Kudus menolong kita untuk memberitakan kabar sukacita dengan menjadi teladan. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan kalau kita berbuat baik, kita taat, kita ikut kata orang tua, kita bersikap rajin di sekolah, kita jujur. Nah, ketika kita melakukan itu semua, orang akan melihat, oh, ternyata orang Kristen yang baik itu seperti dia. Nah, kita memberitakan kabar sukacita firman Tuhan kepada orang lain. Nah, ini usul untuk adik-adik yang di kelas kecil. Kakak bisa menyesuaikan beberapa bahan lagi dengan konteks adik-adik yang kakak layani. Semoga kakak terinspirasi. Selamat melayani kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Kezia di kelas kecil, dan kita masih akan mendengar ide-ide yang mau disampaikan Kak Kezia di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama
YKB GKI TV dan Bina Warga. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Pentakosta yang diambil dari bahan bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan mari kita dengarkan bersama Kak Kezia untuk anak-anak kelas besar. Mari silakan Kak Kezia. Halo kakak-kakak, kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar adik-adik di kelas besar. Nah, untuk kelas besar ada satu tujuan yang mau sama-sama kita capai, yaitu mengajak anak-anak untuk bertekad hidup berkenan kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, untuk anak-anak kelas besar, di pembukaan saya usul kakak-kakak mengajak anak-anak untuk belajar satu lagu. Judulnya adalah Malo Malo Thanks Be to God. Nah, lagu ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya isinya adalah semuanya kata-kata terima kasih di dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa apalagi tuh, Mandarin, bahasa Jepang, wah pokoknya macam-macam. Nah, lagu ini kakak bisa cari di YouTube, ada satu lagu yang ada kata-katanya juga, ada liriknya, dan dikasih keterangan itu dari bahasa mana. Kakak bisa lihat di situ untuk full versionnya. Menyanyikan lagu ini gampang banget, Kak. Jadi kakak nanti akan mulai menyanyikan bagian-bagian yang berwarna hitam, lalu adik-adik nanti akan mengikuti dengan lirik yang sama dan dengan kata-kata yang sama. Jadi mereka hanya mengulang apa yang kita nyanyikan, seperti nyanyian responsorial nantinya. Nah, lagunya seperti apa? Lagunya seperti ini. Saya pura-pura jadi kakak yang mengajar, nanti kakak mengikuti bagian yang merah-merah ya, mewakili adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya. Malo malo thanks be to God. Malo malo thanks be to God. Obrigado, aleluia. Obrigado, aleluia. Gracias, kamsahamnida. Gracias, kamsahamnida. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. See you, maase, maase. Terima kasih, marami, selamat, Dankeschön, Jekuya. We thank you, Lord. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Obrigado, aleluia. Obrigado, aleluia. Gracias, kamsahamnida. Gracias, kamsahamnida. Malo, malo, thanks be to God. Malo, malo, thanks be to God. Lalu bisa ke bagian kedua yang merci buku, xie, dan selanjutnya. Notnya sama dengan yang bait yang pertama. Nah, di sini setelah adik-adik bisa menyanyikan dengan lumayan lancar gitu ya, kakak bisa tanya kepada adik-adik, mereka tahu ada berapa banyak bahasa di sini, ada berapa yang mereka pernah atau sering dengar, atau mungkin nonton TV atau nonton video lalu dengar bahasa ini. Nah, ada beberapa yang familiar sebenarnya. Terima kasih, haleluya, xie, arigato. Mungkin mereka pernah dengar bahasa-bahasa itu. Nah, setelah itu kakak bisa tanya kepada adik-adik siapa yang bisa bicara lebih dari satu bahasa. Mungkin bahasa asingnya nggak harus bahasa luar negeri ya, tapi bisa juga bahasa lokal kita, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, atau bahasa lain, bahasa Ambon, pokoknya bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia. Nah, terus kakak bisa tanya kepada adik-adik, kalau kita bisa lebih dari satu bahasa, apa sih keuntungannya? Kalau kita bisa komunikasi dengan bahasa lain, kan berarti kita bisa punya lebih banyak teman. Kita tidak hanya bisa cerita
berkomunikasi dengan orang-orang yang hanya bisa bahasa Indonesia, tapi kita juga bisa tuh temenan sama orang-orang yang pakai bahasa Inggris mungkin, cerita-cerita dengan mereka, atau yang pakai bahasa Mandarin, dan selanjutnya. Nah, kakak-kakak, dari sini kita akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita tentang pesta Pentakosta. Nah, tahukah adik-adik bahwa di Alkitab ada juga satu cerita ketika para rasul, murid-murid Yesus, mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk bicara dalam bahasa asing. Nah, di manakah cerita itu? Ceritanya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, pada waktu itu ada banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka merayakan hari Pentakosta atau hari ketika mereka berterima kasih kepada Tuhan untuk hasil panen sekaligus juga untuk berkat-berkat Tuhan. Nah, pada hari itu ada orang-orang yang berkumpul dari tempat-tempat yang macam-macam. Ada yang dari Partia, orang Media, dari Elam, dari Mesopotamia. Itu adalah tempat-tempat di luar kota Yerusalem. Nah, tentu karena mereka berasal dari luar kota, maka mereka bisa bicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain. Lihat, ada kata-kata, ada tulisan-tulisan yang macam-macam. Nah, pada waktu itu ketika mereka sedang berkumpul di sana, dan ada juga para rasul di sana, tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Ada angin yang bertiup kencang sekali. Lalu tiba-tiba turunlah lidah-lidah api ke atas diri para murid. Setelah lidah-lidah api itu turun, para murid kemudian bisa bicara dengan bahasa yang bermacam-macam. Mereka bisa bicara bahasanya orang Partia, bisa bahasa orang Elam, bisa bahasa orang Mesopotamia, bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka belum pernah pelajari. Mereka nggak tahu. Nah, karena itu, mereka memberitakan firman Tuhan dengan bahasa-bahasa asing. Mereka bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka, kabar sukacita kepada banyak orang dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Nah, mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul bingung. Mereka bingung. Kenapa? Karena para murid itu sebenarnya orang Galilea. Harusnya mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa Galilea aja. Tapi kok mereka bisa ya bicara pakai bahasa-bahasa asing? Lalu adik-adik, ada beberapa yang bisik-bisik di antara mereka bilang, wah, jangan-jangan mereka ini mabuk. Padahal mereka mabuk nggak adik-adik? Enggak, mereka bukan mabuk, tetapi mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk bercerita kepada banyak orang di dalam banyak bahasa, supaya kabar tentang Tuhan Yesus Kristus bisa diterima oleh banyak orang. Roh Kudus memampukan para murid untuk memberitakan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang yang berkumpul pada waktu itu. Nah, jadi apa tugasnya Roh Kudus? Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita masuk bagian aplikasi kakak-kakak. Sama seperti Roh Kudus juga memampukan para murid menyampaikan kabar sukacita, Roh Kudus sekarang juga memampukan kita untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menolong kita untuk berbuat baik, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita bisa jadi teladan. Kalau kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, lalu orang-orang melihat kita, maka mereka akan juga semangat melakukan apa yang baik. Nah, disitulah kita jadi teladan.
dan kita sudah memberitakan kabar sukacita, sama seperti para murid di hari Pentakosta. Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan kabar sukacita dengan menjadi teladan. Nah, kakak bisa tambahkan menjadi teladan itu konkretnya seperti apa sesuai dengan pergumulan di jemaat setempat. Dan lalu minta juga anak-anak mungkin juga untuk bisa menceritakan atau memberikan contoh-contohnya. Nah, itu ide untuk kita yang akan mengajar di kelas besar. Semoga kakak terinspirasi atau bisa melayani dengan lebih baik di kelas besar. Selamat melayani kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Kezia di kelas besar, dan lengkaplah sudah baik pembahasan Alkitab, Kak Pendeta Hendra di kelas Batita Balita, ada Kak Grace Devina di kelas kecil dan besar, juga sudah disampaikan tadi oleh Kak Kezia. Dan sebelum kita menutup persiapan kita bersama, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih melalui anak-anak-Mu, baik itu Kak Kezia, Kak Grace Devina, dan Kak Pendeta Hendra. Maka semua anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau boleh berkati, sehingga apa yang kami lakukan ini boleh sungguh-sungguh melengkapi kakak-kakak yang akan dipersiapkan untuk mewartakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akan belajar bersama. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.